Apa ini? Wow, ada topinya. Hai, Dami Mas. Wah, selamat sore untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Nah, di video kita yang kali ini saya sedang melakukan kegiatan yang namanya menyemai biji kecambah. Nah, kali ini kita kedatangan kecambah jenis varietas Dami Mas. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh, besar-besar ini. Brondolnya nanti akan kita buka ya. Nah, cuma sebelumnya teman-teman tentu mempersiapkan yang namanya naungan seperti yang kita punya ya, walaupun tidak seperti ini ya, tidak itu harus ada tempat khusus ya, karena di masa penyemaian itu harus dijaga hati-hati ya. Umumnya itu suka diganggu oleh yang namanya ya ternak, terkadang ayam atau kucing atau anjing, apalagi ini di sekitar samping rumah ya. Nah, jadi langkah yang pertama kita tunjukin tentang ini, polybag. Nah, jadi biasanya itu 1 bulan sebelum biji kecambah itu datang, kita harus mempersiapkan yang namanya polybag yang sudah berisi tanah seperti ini. Nah, dengan media tanamnya menggunakan topsoil, ukuran polybagnya ya sebesar apa nih ya? Saya tidak hafal ukurnya. Sebesar kaleng susu ya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa kita menggunakan polybag yang kecil? Ya karena ini kan jumlahnya lumayan banyak ya. Kalau misalnya kita menggunakan polybag yang besar langsung ya emang bisa, cuma kita kewalahan membuat naungannya ya. Nah, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama di saat kita melakukan pengisian seperti ini. Nah, karena biasanya tuh kalau di masa penyemaian itu tanah itu tidak boleh sembarangan, harus betul-betul tanah yang agak bagus ya. Nah, di video kita sebelumnya kita tuh ada membuat media tanamnya ya di bibit kita yang lainnya, yang dulunya sebelum yang ini ceritanya. Nah, jadi dan juga kelebihannya kalau kita menggunakan polybag yang kecil ini, kita lebih mudah menyiramnya, lebih mudah memupuknya ya, karena ini sangat betul-betul dosisnya ketika kita melakukan pemupukan di masa dia masih kecil. Kalau salah pemupukan ya bisa terkadang hangus dan gosong, apalagi misalnya andai kata terserang hama ya, kita lebih mudah untuk mengeceknya ya karena ini kecil ya. Kalau besar itu otomatis penyiramnya itu sangat membutuhkan air yang banyak ya, apalagi di saat kita memupuknya itu harus menggunakan pupuk yang agak banyak. Nah, jadi itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, ya karena jumlahnya lumayan banyak ya, maka kita isi ke polybag yang kecil terlebih dahulu. Nah, masalah naungan, nah ini penting ya. Memang sih ini harus beli ya, cuma kalau menurut kita itu dinilai dari biji kecambah ini kan tentu kita itu nggak masalah agak korban biaya untuk naungan ini ya, karena ini fungsinya itu untuk menahan panas ya, supaya panas tidak menyerang panasnya tuh langsung maksudnya. Nah, kalau ketika hujan ini penghalangnya, jadi tanah yang ada di polybag itu tidak terangkat biasanya tuh bertaburan kena curahan hujan langsung. Nah, maka kita amankan dengan yang namanya ini apa namanya, paranet. Nah, untuk sampingnya kita menggunakan ini waring biasa ya, jaringan seperti ini. Nah, ini simpel sekali. Nah, bentuk kandangnya ya tergantung jumlah polybag kita ya. Ya kalau banyak ya kita bikin besar, kalau sedikit ya kita bikin sedikit ya, walaupun tidak seperti ini ya, tidak itu ada pengamannya. Nah, jadi selengkapnya jika teman-teman penasaran ini seperti apa proses mula datangnya kecambah ini ya, simak di video kita yang sebelumnya di pojok ini. Berikut akan kita coba bukakan. Jadi seperti apa isi dalamnya, langsung kita potong saja. Wah, di sini ada berkas-berkasnya.
Langkah pertama kita lihat dulu ini, apa isi di dalam amplop ini. Biasanya sih surat-suratnya ini. Dokumen dari biji kecambahnya ya. Nah, ini kita buka pelan-pelan ya. Jangan sampai rusak. Ya karena ini bukan tentang mahalnya. Ini sulit modelnya. Ini berupa apa ini? Sertifikat kesehatan tumbuhan antar area. Ya, ini isinya. Seperti ini ya, kawan-kawan. Lalu kita lihat isi dalamnya seperti apa. Ini dummy emas ya. Ini biasanya tuh kantongnya itu terpisah ya. Yang sudah-sudahnya ya. Kita buka. Kemasannya rapi. Berlapis-lapis. Dia sebelah sini dia. Repot kali ini. Karena ini jauh ini. Pengirimannya. Ini prosesnya berapa minggu katanya kemarin? Ini tidak sampai 1 bulan ini. Udah nyampe nih di tempat kita ini. Di Kalimantan ya, daerah sekitar Tayan. Kita lihat seperti apa. Nah, ini ada lagi. Apa ini? Wow, ada topinya. Hai, dummy emas. Wah, jadi sambil kita review barangnya, kita tes dulu. Dummy emas. Kita buka dokumennya. Apa saja yang ada dalam ini? Seperti ini ya. Di sini dikasihnya apa nih? Nah, ini ada petunjuk-petunjuknya. Banyak sekali nih. Ada kalender. Nah, ini untuk kita menghitung jadwalnya ya. Agak lindung ya muka saya. Seperti ini. Dummy emas, dummy emas. Kalender supaya tidak lupa. Jadi kita cek. Kita kasih lihat satu kantong saja ya. Nah, seperti ini. Dummy emas. Oke, seperti inilah ya. Dummy emas. Ini satu kantongnya ini berisi 200. Berarti misalnya kalau 1000 biji itu dia ada 5 kantong. Coba kita lihat ada berapa kantong. Ini kita acak-acak dulu, tidak apa-apa. Ini biasa ekstra nih. Nah, yang ganjil gini ekstranya dia. Berapa ekstranya? Nah, berarti kalau pesan 1000 biji, ekstranya tuh 50 biji. Nih, 50 biji ya, ekstranya. Nah, jadi ini 200 dalam satu kantong ini. Kita bongkar lagi. Nah, ini. Oke, tidak saya bongkar semua lah ya. Nah, langkah yang pertamanya ini penting ini untuk kawan-kawan sahabat petani yang masih pemula, yang belum tahu bagaimana cara kita mengeluarkan biji kecambah dalam kantong ini supaya aman. Nah, kita melakukan dengan cara seperti ini. Nah, kita lakukan seperti ini. Kita isi dulu air dalam ember ini, dalam baskom ya. Diisi secukupnya.
Nah, setelah itu baru kita ini potong pelan-pelan ya. Nah, kemudian akan kita tuangkan ke dalam ini. Diletak dulu ya, baru diangkat kantongnya. Nah, lalu teman-teman menanyakan seperti apa contoh biji kecambah yang ori. Nah, seperti ini ya. Nah, dia awalnya itu tidak ada cap. Seperti ini ya. Coba kita cuci ya seperti apa. Katanya setelah dicuci itu dia akan mengeluarkan melek. Coba kita coba. Apa kode ini? Nah, benar ini tanda airnya nih. Langsung terang. Nah, cuma ini udah agak sore ya, jadi mungkin agak kurang jelas. Tapi dia setelah dicuci baru nampak ini capnya ini. Nah, ini seperti ini dia. Ya menurut kita sih kalau cap ini ya mungkin formal lah ya. Yang terpenting tempat kita memesannya, di mana tempat kita memesannya, itu yang terpenting ya. Ya kalau tempat pemesanannya menurut kita itu resmi ya berarti barang nih ori. Nah, lalu kita buang airnya pelan-pelan. Ada juga yang menggunakan fungisida biasanya ya, tapi ya kalau kita sih langsung pun tidak apa-apa ya, seperti ini ya. Nah, besar-besar ini ya, seperti ini dia. Nah, ini mantap ini tuh. Nah, berikut kita akan melakukan penyemaian. Nah, cara kita melakukan penyemaian seperti ini. Ini letak dulu supaya tidak lupa. Ini terkadang sering lupa. Kita letak dulu ya. Nah, dijajah seperti ini. Tuh. Seperti ini ya. Nah, melobangnya itu cukup pakai kayu atau pakai sendok atau pakai tangan langsung pun tidak apa-apa. Seperti ini. Tuh, kita letak seperti ini. Ini kurang lebih 2 cm kedalamannya. 1 cm pun sudah cukup, cuma biasanya tuh ketika disiram dia nongol nantinya. Nah, itu. Maka ya kira-kira aja kurang lebih 2 cm. Nanti akan kita tutupi pakai tanah ya. Kita letak dulu seperti ini. Nah, ini mana yang menurut teman-teman bagus ya silahkan, bagaimanapun caranya boleh. Asal aja ini yang penting jangan sampai mata kecambahnya ini patah ya. Nah, ini agak repot ya. Karena kita ini kan hanya menunjukkan cara menyemainya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya tanahnya kurang, kita ambil aja tanah yang ini. Tuh. Tuh, kita timbun seperti ini. Ya. Lebih mudah. Ini hati-hati tanahnya, jangan ada kayu, jangan ada sampah. Dia terhalang nanti pertumbuhannya. Nah, ini sangat hati-hati nih. Oke teman-teman, saya akhiri videonya sampai di sini dulu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Nah, harapan kita semoga apa yang kita tanam akan tumbuh sesuai yang kita harapkan. Nah, jadi jangan lupa juga untuk teman-teman harus tetap semangat. Ya walaupun ya namanya masa penyemaian itu masih butuh waktu yang sangat panjang ya, tapi kita harus bersabar ya, karena yang namanya membibit itu ya sekurang-kurangnya tuh 9 bulan sampai 1 tahun. Nah, jadi bersabar ya, ini sampai 1 tahun nantinya baru ini siap tanam. Ya kalau kita berani sih, kalau lahannya bersih ya, biasanya tuh 7 bulan pun sudah bisa kita lakukan pemindahan di lapangan, di lahan maksudnya. Oke, semoga kita tetap semangat dan sama-sama sukses jadi petani mandiri.